Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Rido. Video kali ini kita akan membahas tentang tata cara alur pendaftaran PPDB Sumbar 2020. Dan untuk syarat dan ketentuan PPDB Sumbar 2020 khususnya untuk SMA memiliki persyaratan umum SMA yang sudah ada keterangannya di halaman website PPDB Sumbar 2020. Cara yang pertama, usia paling tinggi 21 tahun. Yang kedua, memiliki ijazah SMP, MTS, atau program paket B. Yang ketiga, bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah satuan pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dari kementerian atau dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian dan Kebudayaan. Baiklah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang jalur PPDB SMA. Kita memiliki 4 jalur. Kita bahas yang pertama yaitu jalur zonasi minimal 50% dari daya tampung. Kemudian untuk persyaratannya, calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada satu satuan pendidikan SMA dalam zonasi. Untuk ketentuan jarak terdekat dalam wilayah zonasi yang dibuktikan dengan KK. Apabila tidak memiliki KK, dapat diganti dengan surat keterangan domisili paling singkat 1 tahun sebagai pengganti KK dari kelurahan. Jika terdapat jarak yang sama antara siswa yang satu dengan satunya lagi, maka dipertimbangkan berdasarkan umur tertinggi. Oke, kita kembali. Ini untuk jalur zonasi. Ya. Jalur yang kedua, jalur prestasi maksimal 30% dari daya tampung. Untuk ketentuan jalur prestasi, prestasi akademik, akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5, mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Jika terdapat kesamaan nilai, maka perangkingan dilaksanakan dengan memperhatikan rata nilai mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk prestasi non-akademik, hasil perlombaan dan atau penghargaan perorangan di bidang non-akademik pada tingkat tertinggi. Ini ditentukan dengan jumlah minimal mata pelajaran IPA dan matematika 75. Jika terdapat nilai yang sama, maka perangkingan dilaksanakan dengan memperhatikan rata nilai matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk jalur tahfiz, memiliki sertifikat tahfiz Al-Quran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Tahfiz Al-Quran minimal 2 juz dan rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Kelompok mata pelajaran IPA dan matematika minimal 75. Baik. Untuk jalur yang ketiga yaitu jalur afirmasi dan jalur inklusif minimal 15% dari daya tampung. Jalur afirmasi dilaksanakan berdasarkan kartu PKH, PIP, Jamkesmas, atau kartu sejenis. Untuk jalur inklusif berdasarkan dokumen hasil penilaian atau asesmen. Kita kembali. Jalur yang keempat yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5% dari daya tampung. Berdasarkan surat pindah tugas orang tua atau wali dari instansi lembaga tempat bertugas. Itu yang harus dilengkapi. Kita kembali. Lanjut.
Pendaftaran SMA melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua. Pendaftaran tahap pertama itu tanggal 25, itu tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2020. Pengumumannya tanggal 27 Juni 2020. Dan daftar ulang tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2020. Untuk tahap kedua, pendaftaran SMA melalui jalur prestasi. Itu setelah siswa melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli. Untuk pengumuman tanggal 2 Juli 2020. Kemudian pendaftaran ulang calon yang diterima tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2020. Untuk siswa yang telah mengikuti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua sudah diterima di jalur zonasi, peserta didik tersebut masih bisa untuk mengikuti jalur prestasi. Kemudian apabila peserta didik lulus di jalur prestasi, mereka berhak untuk memilih sekolahnya tersebut. Untuk tahap ketiga, khusus untuk pemenuhan jalur zonasi 2. Apabila di jalur zonasi daya tampungnya masih ada, maka tahap ketiga ini akan dibuka, yaitu pada tanggal 6 sampai 9 Juli 2020. Pengumuman tanggal 10 Juli 2020 dan pendaftaran ulang calon yang diterima tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2020. Untuk pengumuman dan daftar ulang calon peserta didik yang diterima diumumkan dan mendaftar ulang secara daring di halaman ppdbsumbar2020.id. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran ulang dilakukan langsung pada satuan pendidikan. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Untuk sanksi, apabila calon peserta didik terbukti memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran peserta didik baru, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau biodatanya palsu, nanti akan ada sanksinya. Baik, selanjutnya tata cara alur pendaftaran PPDB Sumbar 2020 khusus untuk SMA. Kita akan mengunjungi websitenya. Setelah kita kunjungi website PPDB Sumbar 2020, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik daftar sekarang. Kalau sekarang tidak bisa saya mengklik atau mengikuti jalur daftar sekarang, karena masih ada waktunya 40 menit lagi untuk bisa kita mendaftarnya. Pembukaannya dimulai pada jam 8 tanggal 22 Juni. Kita close. Jadi untuk penggantinya kita ambil saja langkah-langkahnya. Kita ambil gambarnya. Ini kita klik daftar. Selanjutnya kita akan dimunculkan kotak dialog seperti ini. Kita akan meregistrasi. Kita masukkan NISN. Di sini kita akan menginputkan nomor ujian siswa, yang mana nomor ujian ini sudah ada pada sekolah asal, apakah SMP, MTS, atau paket B. Silakan hubungi sekolah yang bersangkutan apabila nomornya tidak ada atau belum mengetahuinya. Setelah kita inputkan, kemudian kita klik daftar di ikon yang berwarna biru. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini, syarat dan ketentuan pendaftaran. Kita klik
C7 yang berwarna hijau. Setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Karena kita sudah menginputkan biodata kita, secara otomatis ini akan muncul di menu ini. Kemudian kita akan diarahkan ke 4 jalur. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pindahan, dan jalur prestasi. Untuk tanggal 22 sampai 28 Juni kita hanya bisa untuk mengikuti jalur zonasi, afirmasi, dan pindahan. Selanjutnya, untuk catatan, sesuaikan pilihan jalur dengan kebutuhan. Jika umum, pilih jalur zonasi. Jika inklusi dan memiliki kartu, maka pilih jalur afirmasi. Sediakan nomor kartu dan bukti lembaran kartu. Jika pindah, maka harus ada lampiran surat pindah tugas orang tua. Jika memiliki prestasi di bidang tahfiz, akademik, dan non-akademik seperti olahraga, silahkan daftar melalui jalur prestasi, yaitu pada tanggal 29 Juli. Lanjut. Setelah kita mengklik, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini biodata kita. Silakan apabila nanti ada kesalahan silakan diperbaiki. Kemudian di sini ada untuk upload foto kakak. Jadi kita upload foto kakak. Apakah kita scan nantinya? Silakan di-scan dengan ketentuan maksimal kapasitasnya 2 MB. 2 MB. Setelah itu kita klik upload. Muncul kotak dialog seperti ini. Kita choose file. Kita pilih di mana file yang akan kita upload. Setelah itu kita klik upload. Kita klik upload yang berwarna biru. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Sukses, dokumentasi berhasil ditambahkan. Warna yang merah pada kakak tadi akan otomatis berwarna hijau. Selanjutnya kita akan memilih titik koordinat. Sekarang kita klik pilih lokasi, kemudian akan muncul seperti ini. Ketika menu diklik maka akan diarahkan ke halaman untuk mengetikkan alamat lengkap dan disesuaikan dengan Google Map yang telah disediakan. Di sini kita akan menginputkan alamat kita. Setelah kita inputkan, sesuaikan koordinat titiknya dengan rumah kita. Setelah itu kita klik tampilan data diri ini sampai wilayah kita dengan zonasinya muncul. Ini akan bisa kita klik zoom sebanyak 22 kali apabila belum muncul juga lokasi kita di map ini. Jika sudah sesuai atau sudah muncul lokasi kita dengan titik zonasi ya, kita klik save as. Ini dia save as yang berwarna hijau. Setelah kita klik save as akan muncul tampilan sebagai berikut. Jadi kalau dia sudah berwarna biru hijau, tadi sudah berhasil kita menguploadnya. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita pilih kabupaten atau kotanya. Ini jenis sekolahnya SMA atau SMK. Kalau sekarang kita pilih yang SMA. Kemudian pilih sekolah. Misalnya di sini pilihannya SMA 3 atau SMA 1, 2, dan 4. Kalau di sini kenapa ada 3? Kita juga bisa pilih 2 sekolah lagi sebagai perbandingan jarak wilayah kita atau rumah kita dengan sekolah tersebut. Silakan dipilih, ditambahkan sekolahnya di sini. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan muncul kotak dialog seperti ini. Ini data kita. Ya, jika sudah benar dan tidak akan diganti lagi, silakan tekan finish. Jika sudah finish, maka data dan pilihan tidak bisa diubah lagi.
Ya, pastikan datanya sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, kita ke halaman cetak bukti pendaftaran dengan cara klik finish. Ini tampilannya. Kemudian di sini ada cetak bukti pendaftaran. Kita klik saja cetak. Kemudian muncul seperti ini. Ini adalah bukti pendaftaran. Setelah itu silakan di print atau di save. Ya, untuk kali ini sekian dulu tutorial dari saya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Dan apabila ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di komentar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.